Kemudian resepsi, tapi ternyata malamnya pendarahan. Mungkin bisa diceritakan awalnya itu seperti apa sampai bisa viral. Hmm, untuk saat ini ya, memang beritanya sudah beredar di mana-mana, di sosial media Instagram, Facebook juga. Awalnya memang aku pertama posting dulu di TikTok, akun TikTok aku sendiri. Di situ aku sebenarnya nggak niat untuk menceritakan gitu ya. Memang cuma bikin konten iseng-iseng aja, dan itu pun kontennya juga isinya jerak-jeduk gitu ya, seperti konten yang viral pada saat ini gitu. Ternyata setelah beberapa jam itu viral, banyak yang nonton, sampai kurang lebih nggak saat ini 6 juta viewers. Nah, di situ juga aku baca komentarnya, banyak yang bercerita tentang pengalaman yang sama gitu. Dan akhirnya nggak lama ada media yang mau mengangkat kasus aku gitu. Dan akhirnya satu media mengangkat, akhirnya banyak juga media-media yang lain tanpa sepengetahuan aku gitu, hingga saat ini sudah beredar di mana-mana. Oke. Tapi pada saat itu Nurul bisa ceritakan mengapa terjadi, di situ dijelaskan transfusi darah ya. Awalnya seperti apa? Iya, awalnya itu karena kenapa harus transfusi darah. Memang aku kejadiannya aku mengalami pendarahan yang begitu banyak itu ya, kurang lebih menghabiskan 5 pampers lah gitu ya. Jadi mengakibatkan aku kekurangan darah gitu, anemia, dan harus melakukan transfusi darah. Itu sekitar 2 kantong darah. Itu awalnya sakit apa berarti kata dokter pada saat dijelaskan? Kalau untuk penyakit, kemarin aku udah ini lagi ya, periksa lagi ke dokter. Alhamdulillah nggak ada penyakit apa-apa sama aku, tapi ternyata memang di situ pure karena luka aja, ada luka di dalam gitu. Oke. Maaf, itu terjadi pada saat kamu sudah berhubungan badan ya sama suami kamu ya? Iya betul, Itu langsung betul pendarahan. sekali. Kenapa? Itu langsung pendarahan setelah berhubungan itu. Iya betul. Biasanya kan memang sehabis berhubungan, kalau misalnya pertama kali katanya kan berdarah gitu lah ya. Aku pernah dengar, tapi setelah aku rasakan ternyata ini pendarahannya nggak berhenti gitu. Dan aku juga sempat pingsan di rumah, akhirnya dilarikan ke rumah sakit di daerah Bogor sini gitu. Oke, gitu. Tapi kata dokter di rumah sakit yang tempat kamu periksa memang pure karena pertama kali kamu berhubungan langsung pendarahan. Tapi ada dokter juga yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau untuk pendarahan pada saat pertama kali melakukan hubungan intim itu hanya sedikit. Berarti memang tidak ada penyakit ya, benar-benar pure karena kamu berhubungan intim. Iya betul, karena berhubungan intim itu, dan terjadi uh, menjadi ada luka di dalamnya gitu. Oke. Itu kapan sayang pada saat itu kamu sampai masuk rumah It, sakit? Masuk rumah sakit pada hari Senin tanggal 5 September 2022. Oke, berapa hari kamu di rumah sakit? Di rumah sakit 2 hari. Kamu jadi rasa trauma nggak sih, Doro? Uh, untuk saat ini masih ya trauma, karena aku melihat dari darah yang keluar banyak itu, jadi masih merasa trauma banget gitulah untuk kejadian itu, karena memang posisinya juga aku udah kekurangan darah banget, udah lemah banget, sampai di rumah sakit juga bener-bener udah nggak sadar sama sekali gitu. Pas udah dapet transfusi darah, aku udah lumayan enak, badan juga udah mulai seger lagi. Respon keluarga seperti apa, Nurul? Untuk keluarga juga ya nggak gimana-gimana gitu. Keluarga juga sebenarnya kaget, karena kan siangnya kita habis resepsi, malamnya aku langsung masuk rumah sakit IGD. Keluarga sempat kaget gitu lah, terjadi kejadian seperti itu. Oke, dan kamu jadi kayak apa namanya, menunda momongan gak sih dengan kejadian ini? Untuk menunda itu aku sih mikirnya nggak terlalu menunda gitu ya, aku sih segimana dikasihnya aja gitu, maksud aku. Tapi melihat kejadian ini, keluarga jadi nuntut kamu untuk punya momongan secepatnya atau mungkin ya sudah terserah kamu Nggak ngajar? ada nggak ada pembicaraan itu sama sekali. Kalau keluarga itu um, apa
memutuskan itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Dia nggak menghakimi kita harus kayak gini, harus kayak gitu, nggak ada. Oke. Pada saat viral nih, banyak netizen ternyata yang agak takut nih ngelihat cerita kamu, sampai ada yang bilang, ah mau nunda omongan dulu deh, aduh jadi takut nih malam pertama, aduh jadi ini. Kamu gimana nih ngeresponnya? Sebenarnya nggak usah ditakutin juga gitu ya. Itu aku mikirnya itu hal yang aku juga sebenarnya apa ya, kaget juga. Itu kan musibah juga ya, kita juga nggak ada yang tahu. Tapi buat para pengantin di luar sana yang baru mau menikah, nggak usah takut. Kalian harus lebih banyak lagi aja edukasinya gitu tentang dunia sebelum pernikahan gini, tentang edukasi kayak gini. Pokoknya jangan takut aja gitu. Kalau misalkan terjadi hal-hal yang seperti ini, kalian harus sigap juga dan jangan takut untuk bilang ke siapapun. Kalian harus bilang sejujurnya dan seadanya gitu. Jadi jangan takut gitu, langsung aja dibawa ke rumah sakit terdekat. Oke. Kalau Tapi aku berharap semoga kejadian ini nggak terjadi lagi gitu di luar sana Oke. gitu. Kalau untuk suami sendiri ada rasa trauma, ketakutan atau apa pada saat melihat kamu kayak gitu? Iya, suami juga hampir trauma juga ngelihat kondisi aku yang kayak gini gitu. Karena kan dia juga kaget banget siangnya, padahal kan kita habis ada acara. Malamnya aku langsung jatuh sakit gitu. Oke. Sip. Terima kasih Nurul atas waktu dan juga informasinya. Nurul, suami namanya siapa, sayang? Fauzi, Fauzi siapa? Muhammad Fauzi, Oke, Muhammad Fauzi. Kamu Nurul? Nurul Apriyani, Nurul Apriani. Muhammad Fauzi, Nurul Apriani. Oke, Nurul, ini kamu lokasi rumah di daerah mana? di Kota Bogor. Oke, sip kalau kayak gitu. Buat di naskah soal buat sebagai pelengkap. Nurul, terima kasih banget ya waktunya. Ya, Oke, makasih. yo, assalamualaikum Nurul.